Di chapter sebelumnya, Tintin lagi berusaha menembak rusa untuk makan malam, tapi anehnya semua tembakannya meleset. Rusa tetap berdiri dan berjalan-jalan. Yuk kita simak terusan ceritanya, rahasia apa yang dimiliki oleh rusa itu sehingga tidak bisa ditembak. Tintin terlihat berusaha lagi untuk menembak seekor rusa yang berada di hadapannya. Dia membidik dengan cermat dan melepaskan tembakan. Setelah melepaskan tembakan, Tintin merasa bingung karena kejadian aneh itu terjadi lagi. Tembakannya tampaknya tidak mengenai sasaran, dan rusa itu masih berdiri di sana tanpa terluka, dan Tintin mulai meragukan kemampuannya. Tintin mulai mencoba lagi dengan menembak rusa tersebut. Dia tampak putus asa dan Milo mulai khawatir tentang apakah mereka akan mendapatkan makan malam. Kejadian aneh itu terus terjadi. Tintin yang semakin bingung, menyadari bahwa semua tembakannya meleset. Dia tampak frustasi dan memikirkan bagaimana mungkin dia tidak bisa mengenai sasaran. Akhirnya Tintin menembak berulang kali ke arah rusa, mengosongkan amunisinya dalam upaya untuk mendapatkan makan malam. Akhirnya, setelah mengeluarkan banyak tembakan, Tintin berhasil mengenai rusa tersebut. Namun, dia heran mengapa butuh begitu banyak tembakan untuk menjatuhkan seekor rusa. Setelah berhasil, Tintin mulai berjalan ke arah rusa itu dengan senapan di tangannya. Dia terlihat lelah, tetapi lega karena berhasil menembak rusa tersebut. Sesampai di daerah rusa itu berdiri, Tintin kaget melihat bukan cuma satu rusa tertembak, tapi sejumlah rusa yang tergeletak. Dia berpikir jadi tadi rusa yang terlihat bukanlah cuma satu rusa. Dia tidak menyangka akan menghabisi rusa sebanyak ini, dan dia terlihat merasa bersalah. Akhirnya, Tintin memutuskan untuk membawa salah satu rusa tersebut kembali ke camp. Dia merasa setidaknya mereka memiliki cukup daging untuk makan malam. Tintin menarik rusa sambil tersenyum, meskipun di dalam hatinya mungkin masih ada perasaan bersalah. Tintin sudah membayangkan malam ini bakalan bisa makan enak. Koko akan membuatkan makanan enak, Tintin memberitahu Milo. Mereka berjalan ke arah camp mereka, tanpa mereka sadari ada seekor monyet besar di atas pohon penasaran mengawasi mereka. Monyet itu tertarik pada Milo, dan turun dari pohon dan mendekatinya. Milo yang sudah lapar setelah berburu, tidak menyadari diikuti oleh monyet tersebut. Tiba-tiba Milo menjerit kaget, monyet itu meraih Milo terus mengendongnya. Tintin yang sadar kalau Milo diculik, dia berusaha menembak monyet itu, tapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa menembak sembarangan karena bisa mengenai Milo. Gawat! Tidak bisa asal tembak. Bisa kena Milo, Tintin berkata. Monyet itu berlari cepat, sambil mengendong Milo, cepat-cepat memanjat pohon untuk melarikan diri. Tintin berdiri di bawah pohon melihat ke arah atas pohon, berpikir bagaimana bisa menolong Milo. Kalau ku kejar, dia lari. Aku jadi tidak bisa menangkapnya. Dia harus kutipu. Tintin memutuskan bahwa mengejar monyet itu tidak akan berhasil dan mempertimbangkan strategi lain untuk menangkapnya. Aku punya ide. Pertama, cari monyet lain. Tintin berjalan menjauh, mencari monyet lain. Setelah berputar-putar akhirnya Tintin melihat satu monyet sedang berjalan. Tintin menemukan momen yang tepat untuk menembak monyet itu. Hebat! Sekarang aku butuh kulitnya. Tintin berhasil menembak monyet tersebut dan mendekatinya. Akhirnya memakai kostum monyet. Kostum ini jelas tidak pas. Tapi biar saja, Tintin tampaknya mencoba mengenakan kostum. Setelah mengenakan kostum monyet, Tintin merasa bisa mendekati monyet yang telah menculik Milo tanpa menimbulkan kecurigaan. Tintin sampai di pohon di mana monyet pencuri berada. Dia memanjat pohon sambil berkata, "Sejauh ini baik-baik saja. Dia belum melihatku." Monyet yang membawa Milo akhirnya berhadapan dengan Tintin yang sedang menyamar dan tampak bingung. Monyet yang membawa Milo mendekati Tintin dan berkata, "Topimu keren. Tukar dong dengan binatang kecil ini."
Tintin yang menukarkan topi dengan Milo. "Jangan takut, Milo. Ini aku." Milo yang berhasil dibawa oleh Tintin terlihat bingung dan berkata, "Masa sih?" Sesudah Tintin berhasil turun ke tanah, tiba-tiba monyet penculik lompat ke depan Tintin. Tintin bertanya kepada monyet, "Kau mau apa lagi?" Sementara itu, Tintin tampak gugup memegang senapannya. Monyet penculik berkata, "Senapanmu bagus. Tukaran lagi yuk dengan topi." Tintin terlihat ragu. Tintin menjawab, "Enak saja. Lagi pula topi ini kan memang punyaku." Topi direbut kembali oleh Tintin. Monyet pencuri terlihat semakin bingung dengan situasi ini. Monyet pencuri berteriak, "Senapanmu! Aku mau senapanmu!" Sementara itu, Tintin mencoba mempertahankan senapannya sambil berkata, "Lepaskan tanganmu. Kau pikir aku mau menyerah begitu saja?" Milo terlihat khawatir di latar belakang. Tintin akhirnya berhasil menendang dagu monyet penculik, membuat monyet tersebut pusing, sementara Milo yang masih berada di dekat mereka tampak terkejut. Monyet penculik tampak bingung setelah terkena tendangan Tintin. Tintin memperingatkannya bahwa dia bisa menjadi sangat marah jika dia diprovokasi lagi. Milo tampak senang melihat Tintin berhasil menang dari monyet itu. Tintin masih dalam penyamaran meneruskan perjalanan ke kamp mereka dan berharap mereka bisa makan dengan tenang. Mereka berdua sudah merasakan sangat lapar dan berharap bisa segera makan. Saat Tintin dan Milo tiba di sebuah tenda, Koko ketakutan ketika melihat monyet besar menyapa dia, mengira bahwa monyet tersebut telah memakan Tintin. Tintin hanya bisa tersenyum melihat reaksi Koko. Tintin akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada Koko, mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan meminta Koko untuk tidak takut. Tintin meminta Koko untuk memasak rusa yang mereka bawa untuk makan malam. Koko merasa lega karena Tintin ternyata bukan monyet sungguhan. Di malam hari, Tintin dan Koko duduk di sekitar api unggun sambil memakan rusa. Tintin bertanya kepada Koko tentang tawanan mereka, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Koko menjawab bahwa tawanan mereka masih ada di dalam mobil. Api unggun yang besar menyala di antara mereka, memberikan cahaya yang hangat di malam hari yang gelap. Sementara mereka makan, sebuah siluet yang tampaknya adalah tawanan, terlihat berjalan menjauh di bawah bayangan pohon di malam hari. Pagi berikutnya, Koko berlari dengan cemas memberitahu Tintin bahwa tawanan mereka telah hilang. Tintin terlihat terkejut mendengar berita tersebut. Tintin dengan tenang mengatakan bahwa tidak apa-apa jika tawanan mereka melarikan diri. Dia mengajak Koko untuk segera berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Tintin dan Koko kemudian pergi dengan mobil mereka, meninggalkan tempat tersebut. Milo duduk dengan tenang di belakang, siap untuk petualangan berikutnya. Tintin sedang mengemudi melalui sabana Afrika dengan mobil kuningnya, ditemani oleh Koko dan Milo. Jalanan berdebu, dan pemandangan dipenuhi dengan pohon dan semak-semak saat mereka melaju di tengah-tengah petualangan berikutnya. Tiba-tiba, Tintin melihat rel kereta dan berseru, "Wah, rel kereta!" Dia menyadari bahwa jalan di depan mereka melintasi rel kereta api, dan dia dengan hati-hati mengarahkan mobil melewati rel yang tidak rata. Saat mereka melintas rel kereta api, mobil mereka slip tidak bisa melintas besi rel. Tintin mulai khawatir dan berkata, "Ada apa? Kenapa kita tidak bisa menyeberang?" Mobil mereka terjebak di tengah rel, tidak bisa bergerak lebih jauh. Tintin dan Koko mendengar suara kereta api yang makin mendekat. Tintin cemas berkata, "Ya ampun, suara itu." Dari balik semak-semak, muncul sebuah kereta uap yang melaju di atas rel. Kereta itu penuh dengan penumpang dan batu bara, dan sang pengemudi tidak menyadari bahwa mobil Tintin terjebak di rel tepat di depan. Koko panik dan berteriak, "Ya Tuhan! Kita bisa gepeng!" saat kereta semakin mendekat. Tintin dengan putus asa mencoba menggerakkan mobil kembali, mengetahui bahwa waktu semakin sedikit.
Kereta tidak bisa berhenti tepat waktu, dan dengan suara keras kereta itu menabrak mobil mereka. Setelah tabrakan, Tintin tampak bingung kenapa kereta yang terguling bukan mobil mereka. Sementara di kereta, kepala pengendara kereta keluar dari jendela kereta api yang terguling sambil bingung dan terkejut. Di sini akhir cerita dari chapter ini. Di chapter selanjutnya kita akan tahu apa yang akan Tintin lakukan terhadap kereta api dan orang-orang yang ada di atas kereta yang terguling. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.